perempuan pertama di dunia. Ia berasal dari keluarga bangsawan dan cicit dari Sultan Salahuddin Shah. Ia belajar di Akademi Militer Kesultanan dan menjadi kepala pengawal istana. Suaminya gugur dalam pertempuran melawan Portugis. Ia tidak menyerah. Ia membentuk pasukan tempur laut yang terdiri dari 2.000 janda. Prajurit mereka disebut Inong Bali. Mereka berani dan tangguh dalam mengusir musuh-musuh yang ingin menguasai Aceh. Pada tahun 1599 dua kapal Belanda datang ke Aceh untuk mencari rempah-rempah. Sultan memerintahkan Laksamana Malahayati untuk menghadapi mereka. Ia bersama Inong Bali bertempur di tengah laut. Mereka berhasil menghancurkan dua kapal Belanda. Laksamana Malahayati pun berduel dengan Cornelis de Houtman, pemimpin kapal Belanda. Ia menewaskan Cornelis dengan rencongnya. Laksamana Malahayati adalah legenda dan simbol perlawanan bagi rakyat Aceh dan bangsa Indonesia. Ia adalah wanita yang berani, cerdas, dan berjiwa besar. Trotoar dan taman-taman yang ada di gedung wali kota serta gedung DPR. Kami himbau kepada seluruh generasi baik saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baitul Maqdis adalah bagian dari kita. Baitul Maqdis adalah sejarah buat kita, yaitu umat Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh pemateri sebelumnya, orator sebelumnya, bahwasanya Baitul Maqdis sekarang, saudara-saudara kita sekarang sedang dijajah. Tapi saudara-saudara kita dijajah, dibombardir. Apakah perasaan kita tidak sedih? Apakah perasaan kita membiarkan saja? Tidak. Telah menunjukkan mereka benar-benar telah mengintimidasi dan mendemonisasi pasalkan. Kenapa saudara? Mereka sangat benci terhadap kaum muslimin. Zionis laknatullah. Karena Allah telah menggambarkan sendiri. Wala tajidanna asadda wala tajidanna asadda an-nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Itu adalah perbuatan yang melanggar kemanusiaan. Betul. Apalagi kalau kita kemudian berbicara tentang Islam, Bapak Ibu sekalian, maka setiap dari kita yang mengaku agama Islam, yang setiap harinya sholat 5 waktu, pergi ke masjid, maka sesungguhnya kita punya kewajiban untuk membela kaum muslimin di Palestina, karena mereka tidak berbeda dengan kita. Mereka saudara kita, mereka satu agama dengan kita, satu darah dan satu tubuh dengan kita. Amin. Bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allah! Usir penjajah! Maka masjid yang saat ini sedang dicederai, sedang dinistakan oleh orang-orang Zionis Yahudi, oleh orang-orang yang kemudian tidak suka dengan Islam. Itu adalah masjid yang posisinya tidak kemudian berbeda seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Maka ingatlah Bapak Ibu sekalian, dalam setiap niat Anda untuk kemudian pergi ke masjid, setiap niat Anda untuk kemudian pergi berumrah atau berhaji, dalam setiap keinginan Anda untuk kemudian pergi ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, maka ingatlah ada satu masjid yang masjid itu tidak berbeda posisinya, istimewanya sama sebagaimana dua masjid yang sudah sering kita dengar. Apa itu? Masjidil Aqsa. Takbir! Hari Jumat, hari yang mulia, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena harta, bukan karena yang lain, tapi kita berkumpul di sini karena memiliki akidah yang sama. Betul? Betul. Kita memiliki Tuhan yang sama. Betul? Betul. Kita memiliki Nabi yang sama. Betul? Betul. Kita memiliki kitab yang sama. Betul?
Betul. Maka dari itu, hadirin sekalian, kita ini adalah umat yang terbaik, umat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khairul ummah. Kuntum khairul ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang diturunkan oleh Allah kepada manusia ini. Jadi jangan berkecil hati, jangan merasa inferior, karena kita punya Allah yang memiliki kekuatan, yang memiliki segalanya, yang maha segalanya. Hadir adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan syarat kepada kita. Ketika Allah mengatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka amal ma'ruf nahi munkar dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan syarat Allah akan menjadikan kita menjadi umat yang terbaik. Inilah yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, baik ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang setelah itu diteruskan oleh generasi-generasi setelahnya. Mereka taat kepada Allah, melakukan amal ma'ruf nahi munkar, maka ketika itu Allah menjadikan mereka umat yang terbaik. Itulah kenapa ketika umat Islam ini bersatu, maka mereka, kita ini tidak ada yang bisa mengalahkan. Umat Islam bersatu, umat Islam bersatu, tak bisa dikalahkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saat itu ketika umat Islam telah terlena dengan dunia sehingga ada konflik di antara mereka, maka tahun 1099 Masehi, Masjidil Aqsa, bumi Al-Aqsa dirampas oleh pasukan salib ketika itu. Takbir! Dan umat Islam adakah pemimpin kaum muslimin yang seperti Salahuddin Al-Ayyubi? Tidak! Kita malu, kita sedih. Kaum muslimin sekarang terpecah belah. Kaum muslimin sekarang sibuk dengan negara yang sendiri-sendiri. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka wajib bagi setiap orang yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kewenangan, yang memiliki kekuatan, mereka harus merubah kemungkaran yang ada di depan matanya itu dengan kekuasaan. Saya bertanya, apakah yang terjadi di Palestina itu adalah kemungkaran? Kemungkaran! Apakah pembunuhan terhadap saudara-saudara kita di Palestina itu adalah kemungkaran? Kemungkaran! Saudara-saudara yang kita di sini berkumpul karena kita tidak memiliki kekuatan, kita tidak memiliki senjata. Maka dari itu kita masih melakukan apa yang disampaikan
penjajah di Palestina mengusir Yahudi laknatullah, Zionis laknatullah dari turun Palestina. Tapi kita sekarang dalam rangka menyadarkan, menyeru kepada pemimpin-pemimpin negeri kaum muslimin, tidak terkecuali pemimpin Republik Indonesia yang tercinta, mereka muslim, mereka para kepala negara, para presiden, para pemimpin-pemimpin negeri kaum muslimin, kalian diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh nanti akan berat tanggung jawabku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian diberikan kekuatan, kalian diberikan kewenangan. Kalau tidak digunakan untuk menolong saudara-saudara kita di Palestina, maka akan terhina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah kami di sini, yang hadir di sini, kaum muslimin yang di sini, Bapak Aparat di sini menjadi saksi bahwa kita umat Islam yang ada di Indonesia, kita umat Islam yang di Malaysia, ada benar-benar saudara mereka yang di sana. Kita semua yang di sini benar-benar satu tubuh dengan mereka. Kita semua yang hadir di sini benar-benar merupakan bagian dari keluarga besar kaum muslimin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Kami sampaikan kepada seluruh peserta aksi untuk senantiasa menjaga kebersihan,